Yo, welcome back to our lovely channel bosku. Airdrop mantap di sini. Nah, di sini admin tentu langsung aja ya mungkin peringatan keras untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian serta risiko ditanggung masing-masing. By the way, di sini kayaknya nggak ada resikonya sih. Soalnya yang kita bahas di sini adalah lanjutan dari video part 1 kemarin yang airdrop dari nol ya. Dan sekarang adalah airdrop dari nol part 2 seperti yang ada di thumbnail. Nah, di sini pertanyaannya menarik banget untuk para pemula ya. Admin sosok ini, sosok apa namanya? Sosok udah master gitu. Padahal mah ini elit. Ya, elit ya kan kalau di Mobile Legend. Nah, di sini kita lihat komentar dari YouTuber pemula 125. Izin Bang, katanya, komen lagi. Gak tahu nih siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih muda nih. Sosok ngerasa muda ya. Nah, oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot. Tadi kan katanya setiap airdrop atau token itu memiliki blockchain atau jaringannya masing-masing. Pertanyaan saya katanya, yang pertama, gimana kita tahu sebuah token atau airdrop itu memakai jaringan apa supaya kita bisa mudah untuk memilih wallet yang akan disambungkan, khususnya airdrop ini, Bang. Kita bahas dari yang pertama dulu ya, yang udah dibacain tadi. Pokoknya intinya dia itu katanya, gimana kita tahu airdrop itu pakai jaringan apa? Jadi kita itu mudah untuk nentuin walletnya gitu. Nah, di sini admin bakal merujuk ke Twitter atau X ya, nama akunnya, nama platformnya sekarang. Di sini kita belajar dari airdrop mode network kemarin. Oke, contoh pertama mode network. Kok itu ya? Nah, di sini mode network. Nggak pakai spasi rupanya. Nah, admin bahas ulang. Mode ini bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton, tapi video sebelumnya tentang airdrop sih, tentang gimana cara garap. Nah, di sini admin jelasin yang pertanyaan dia tadi. Gimana cara kita nentuin airdrop itu pakai jaringan apa supaya kita mudah untuk nentuin walletnya. Contoh pertama, kasus pertama ya, mode network. Mode network ini, admin jelasin dulu, ini adalah layer 2. Ingat, ini layer 2. Layer 1 itu Ethereum, BNB, Solana, eh, terus Near Protocol. Nah, dia ini layer 2. Layer 2 ini adalah blockchain lapisan kedua ya. Yang lapisan pertama kan Ethereum tadi. Nah, mode ini di bawah Ethereum. Ibaratnya kayak dia ini anak dari Ethereum. Udah ngerti belum? Ibaratnya dia ini iya, kayak anak dari Ethereum. Oke, jelasin lagi ya. Ethereum itu L1. Garap Ethereum, airdrop Ethereum pakai jaringan nih, udah ngaco nih. Pakai wallet MetaMask. Garap airdrop Ethereum pakai wallet MetaMask. Garap airdrop layer 2 pakai wallet MetaMask. Jadi yang ada di otak kita tentunya L2 ini adalah kayak anaknya dari L1. Dan tentu kita walletnya pakai MetaMask. Nah, untuk jaringan sendiri biasanya kayak Scroll, Linea yang L2, terus Zcasing, terus apa kemarin? OP, ARB. Nah, mereka punya jaringan masing-masing. Gimana cara top up-nya? Kita itu top up dari exchange ke jaringan L2 yang terkenal misalkan, supaya fee-nya lebih murah kayak OP sama ARB kemarin. Kalau kita top up-nya ke Ethereum L1, itu fee-nya bakal lebih mahal, soalnya beda jaringan bosku. L2 ini lebih murah daripada L1. Fungsi dari L2 ini adalah untuk memangkas fee, untuk memangkas gas fee. Pasti puyeng kayaknya ya, yang pemula-pemula ya. Nah, sok master lagi nih. Oke, lanjut tadi ya.
Ingat, mereka punya jaringan masing-masing, jadi dana kita, kalau kita garap itu, harus kita TF atau kita transfer ke jaringan mereka sendiri. Kayak di sini kasusnya ke jaringan Mode Network, bukan jaringan ETH. Tapi tetap, bagi banyak L2 itu, dia fee-nya untuk garap airdrop-nya rata-rata pakai ETH. Dan Mode kemarin juga pakai ETH. Yang di stakingin itu ETH, USDT, tapi yang utama tetap ETH. Tugas utama dari Mode kemarin adalah untuk bridge ETH dari L1, dari Ethereum L1 ke Mode Network itu sendiri, alias Mode L2 ya. Udah ngerti belum? Udah kayak kuliah bay anjir. Nah oke lanjut. Itu tadi udah clear belum sih? Kalau belum clear bisa komen-komen lagi ya. Siapa tuh ada yang viewer lain yang komen-komen ya. Nah oke lanjut. Oh bahas lagi lah kasus yang lain lah. Oke kasus yang lain lah. Kalau tadi kan L2 kan ya. Admin ulangin lagi L2 itu mode network, terus optimism atau OP, terus arbitrum atau ARB biasanya orang sebutinnya. Terus yang sekarang belum keluar tokennya itu scroll, Linea yang masih bisa kalian garap tapi admin nggak sih kayaknya. Terus apa lagi? Kemarin udah ada sih transaksi Sol. Terus apa lagi ya? Apalagi L2 ini banyak loh soalnya. Banyak L2 pokoknya. Udah Metis kayaknya. Iya, Metis L2 juga. Terus Manta juga kemarin. Terus apa lagi? Stacknet. Nah, Stacknet. Nah, kita bahas untuk selanjutnya. Gimana kalau airdropnya itu di jaringan L1? Nah, kebetulan bentar lagi atau video yang kedua ini, admin itu bakal ngupload gimana cara garap airdrop Sanctum ya. Tapi beda dari yang lain. Nah, Sanctum ini berdiri di jaringan Solana. Coba kita buka aja dulu. Sanctum. Sanctum SO. Nah, dia ini airdrop di jaringan Solana. Ingat kata admin tadi, Mode Network, OP, ARB, Scroll, Linea, dan lain-lain itu adalah L2 atau anak dari Ethereum. Ethereum L1. Nah, Solana ini belum ada anaknya, bosku. Dia L1 tapi belum ada anaknya. Nggak tahu ke depan ada anaknya atau nggak. Atau mungkin dia nggak nikah kali ya. Udah, jangan dibahas kayak gitu. Ntar nambah lagi penderitaan para jomblo-jomblo. Lanjut, Sanctum ini airdrop di jaringan Solana L1. Nah, wallet yang kita pakai tentunya bukan MetaMask. Ada sih sebenarnya MetaMask yang udah keintegrasi sama Solana. Tapi admin pribadi belum pernah nyoba. Jadi admin nggak saranin untuk kalian untuk nyoba. Tapi wallet yang kita pakai kalau di jaringan Solana adalah yang kayak udah admin sebutin sebelumnya, yaitu Phantom. Phantom Wallet, terus Phantom, terus Solen ya, kalau nggak salah, terus Solflare gitu. Tapi yang biasanya dipakai itu Phantom. Jadi admin saranin itu pakai Phantom aja mungkin ya. Terserah sih sebenarnya. Mau pakai backpack juga bisa. Tapi ingat DOR, do your own research, karena keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing. Udah ngerti belum? Nah oke, kita bahas lagi kasus yang ketiga deh. Yang pertama tadi L2 di jaringan Ethereum, terus L1 Solana ya. Di jaringan Solana otomatis dong. Terus ada lagi L1 yang jaringan NEAR, misalkan NEAR Protocol. Kalian itu harus pakai dompet yang beda lagi. Nah, NEAR ini dompetnya itu Sender Wallet. Ada nggak dompet yang lain? Admin nggak tahu, tapi admin baru pakai Sender Wallet. Udah ngerti belum? Ethereum MetaMask, BNB MetaMask, terus Solana apa tadi? Phantom Wallet, terus NEAR Protocol Sender Wallet, terus ada lagi Atom atau Cosmos. Itu pakai yang namanya Kepler Wallet. Udah ngerti? Jadi beda-beda ya. Coba ketiklah di sini Sender Wallet, kita cari Sender untuk jaringan NEAR. Nah, di Sender Labs ini, ingat akunnya yang kalian follow atau kalian klik linknya, jangan sampai akun yang palsu. Sender udah, terus Kepler. Udah ada sih sebenarnya di video-video sebelumnya kayaknya. Nah, di sini Kepler Wallet. Nah, ini kan banyak banget nih. Kepler apa segala macam lah. Kepler Infra, Kepler Wallet, Kepler Helpdesk.
Jangan sampai salah pokoknya. Kalau sampai salah itu bakal fatal kalau menurut admin. Nah, yang asli itu yang ada badaknya, sorry. Yang coba kita liatin ya, yang di-follow banyak akun yang udah kita ketahui atau akun-akun gede. Kita liatin followingnya. Di sini dia itu di-follow sama IBC Protocol. IBC ini Inter Blockchain Communication ya kayaknya. Nah, ini akun-akun gede nih. Nah, terus Cosmos IBC. Oh, di sini nggak terlalu yakin sih sebenarnya. Soalnya admin nggak terlalu kenal sama mereka ya. Nah, ini pokoknya kalau dia itu di-follow, ibaratkan kalian itu di Twitter, kalau garap airdrop itu, jangan gengsi ya untuk follow teman-teman para airdropper lain. Dampak positif dari kita follow-followan sama teman-teman airdropper yang lain, kita jadi tahu mana akun yang asli, mana akun yang palsu. Jadi admin saranin untuk tidak gengsi untuk follow satu sama lain. Nah, jadi di sini cara kita ngidentifikasiin itu akun asli atau palsu, yaitu dia di-follow oleh para airdropper lain. Nah, oke, selanjutnya. Udah ngerti kan pertanyaan pertama tadi? Jawabannya apa? Nah, untuk yang kedua, 1 tambah 1 berapa? Enggak, sorry. Dan satu lagi Min katanya. Kan airdrop ini belum listing di exchange atau CX ya? Nah, coba di ini lagi lah. Ya benar, ini sih pertanyaannya. Dan satu lagi Min katanya, kan airdrop ini belum listing di exchange atau CX ya. Jadi seperti kata saya tadi, di mana kita bisa tahu jaringan yang mereka gunakan. Dan apakah token yang melakukan airdrop ini udah masuk DEX atau belum? Pertama, saran admin kita itu harus membuka pikiran ya. Membuka pikiran, tatap mata ojan, dengerin kata admin ini. Gimana kita tahu kalau airdrop ini belum listing di CX? Ya, belum listing lah. Kecuali emang airdropnya itu, dia itu udah listing token, terus dia buat ngeramein jaringannya, dia itu ngebagiin airdrop lagi dengan ngebagiin tugas-tugas. Nah, itu dia udah listing. Tapi rata-rata airdrop itu emang benar belum listing. Tapi sebelum listing, atau sebelum kalian bisa klaim dia itu udah ada berita selama beberapa hari sebelumnya. Nah, kayak mod ini. Mod lagi nih yang dibahas nih. Mod ini belum listing kemarin-kemarin sebelum waktu masih garap ya. Tapi berapa hari sebelumnya, mana nih? Waduh, ini udah jauh banget postingannya kayaknya. Berapa hari sebelumnya dia itu udah nampilin Bybit itu udah ini. Ingat ini bukan promo ya. Bybit itu udah ngasih pengumuman. Bybit bakal nge-list mod network di tanggal sekian misalkan. Padahal modnya belum listing kan. Tokennya belum ada nih, belum meluncur nih. Airdropnya pun belum dapat. Tapi dia udah ngabarin tanggal listingnya. Jaringannya gimana Min? Jaringannya ya untuk bisa tahu tinggal follow akun Discord-nya atau liatin pengumumannya dengan benar-benar atau buka CX kalian. Liatin depositnya ini pakai jaringan apa. Nah, kebetulan mod ini depositnya waktu sebelum listing itu pakai jaringan mod itu sendiri. Pakai jaringan mod itu sendiri ya. Oke, kita ambil kasus lain kayak airdrop yang baru-baru kemarin. Jitu udah lama ya. Oke, kasus Eigenlayer. Eigenlayer kan coba kita klik dulu. Eigenlayer. Eigen ini kalian udah bisa klaim hadiah kalian atau airdrop kalian, tapi belum bisa dijual. Nah, ini agak gimana gitu ya. Kalian udah bisa klaim airdrop kalian tapi belum bisa dijual. Nah, gimana cara kita tahu dia ini pakai jaringan apa? Liatin pengumumannya. Klaimnya pakai jaringan apa? Dan admin kemarin klaimnya pakai jaringan Ethereum. Udah tahu kan? Entar transfer tokennya pakai jaringan apa? Atau walletnya kita pakai apa? Ingat, kalau Ethereum jelas pakai MetaMask ya. Rata-rata orang banyak pakai MetaMask. Terus untuk transfernya, karena klaimnya di jaringan Ethereum, udah pasti ngirimnya itu pakai jaringan Ethereum. Terus depositnya di CEX itu pakai jaringan Ethereum.
Pokoknya TF sama deposit itu jaringannya harus cocok. Nggak bisa kalian kirim pakai jaringan Ethereum, tapi terimanya atau kopi alamatnya pakai jaringan BSC atau BNB. Itu bakal nyangkut dan mungkin nggak bakal nyampe ke wallet kalian, alias kalian bakal rugi. Oke, udah ngerti sampai sini? Dua contoh itu, oke, kita kasih lagi lah contoh yang ketiga lah mungkin ya. Untuk apa namanya, airdrop jaringan Solana. Kemarin yang terbaru apaan sih? Drift belum ya? Drift belum. Mana nggak elik lagi ya? Aduh, aslinya udah elik tapi tiba-tiba jadi nggak elik loh. Kocak banget. Nggak apa-apa lah, terserah lah. Lihatin aja ke depannya. Oke, lanjut. Wormhole ibaratnya. Kita klik di sini, wormhole. Wormhole. Nah, wormhole ini, ntar, oh, nggak cocok wormhole. Soalnya dia ini banyak tempat klaimnya kemarin, banyak jaringan. Ganti airdrop apa kemarin? Oke, Jito. Jito ini udah lama sih sebenarnya. Jito Sol, dari namanya aja kalian udah tahu pasti. Garapnya di mana? Ya Solana. Garapnya di Solana, pakai walletnya Solana, kayak Phantom, apa segala macem lah pokoknya. Nah, kalian kirim ke CEX. Jito, oke, kayak pertanyaan tadi ya. Jito waktu ngadain airdrop udah muncul di CX belum? Ya pasti belum, kan lagi digarap. Kan kita lagi ngikutin tugas-tugasnya buat dapetin Jitonya. Jadi otomatis Jitonya itu belum listing di CEX atau Centralized Exchange, bosku. Nah, entar kalau udah ada, apa tahap selanjutnya, Min? Ya tinggal klaim. Terus abis diklaim apa, Min? Abis diklaim pasti kita pengen jual kan ibaratnya untuk realize profit gitu. Jadi kita itu harus kirim Jito itu sendiri dari websitenya yang udah kita klaim tadi. Udah kita klaim kan dari website, terus udah masuk ke Phantom Wallet kita. Terus abis dari Phantom kita kirim ke CX. Nah, di CX ingat cocokin jaringannya karena kita itu garapnya di Solana, jadi depositnya itu ke CX-nya itu pakai jaringan Solana, nggak boleh beda. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Udah ngerti kan yang tadi? Nah, dan apakah token yang melakukan airdrop ini udah masuk ke DEX atau belum? Udah admin bahas tadi ya. Otomatis kalau kita lagi ngerjain tugasnya, rata-rata airdrop itu belum ada di CX atau DEX. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Kalau masih pusing bisa komen di kolom komentar dan mungkin akan dibantu oleh viewer-viewer lain. So, see you guys in the next video.